Kembali lagi bersama kami di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Kita akan melanjutkan sesi tanya jawab antar calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan sekarang calon gubernur nomor urut 1 akan bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Dan perlu kami ingatkan kembali, untuk para pasangan calon yang akan melakukan tanya jawab ini harus sesuai dengan tema debat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni. Waktu yang kami berikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Andra. Berdasarkan data dari Bappenas mengenai eBay Indonesia Blue Economy Index, bahwa Provinsi Banten itu sekitar 20 poin lebih. Di bawah rata-rata nasional sekitar 40 poin lebih. Bagaimana langkah Pak Andra untuk bisa meningkatkan agar eBay di Banten bisa minimal sama dengan nasional, bahkan lebih daripada tingkat nasional? Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang kami berikan 3 menit setelah Anda berbicara. Silakan Bapak Andra Soni. Ya, harus kita akui walaupun Provinsi Banten ini adalah wilayah yang sangat-sangat dekat dengan kawasan Jakarta. Dan dengan kondisi yang ada, posisi kita selalu tertinggal di wilayah Pulau Jawa khususnya, bahwa kemudian kita adalah penduduk terbesar kelima di Pulau Jawa, tapi terkait dengan indeks-indeks kita selalu dalam posisi yang terbawah juga, sehingga ini perlu ada upaya. Yang paling utama adalah keniatan kita, ketulusan kita dalam rangka bagaimana memperbaiki seluruh daya dan upaya kita memaksimalkan untuk pembangunan di Provinsi Banten. Dan saya melihat bahwa angka-angka statistik yang berlaku hari ini di Provinsi Banten adalah sebuah paradoks. Kenapa saya katakan sebuah paradoks? Di mana Provinsi Banten adalah daerah yang merupakan salah satu di Indonesia yang punya potensi untuk maju melampaui daerah-daerah lain. Namun yang terjadi hari ini adalah kita selalu terbelakang, selalu tertinggal, termasuk dengan indeks-indeks yang muncul di dalam laporan BPS dan sebagainya. Termasuk kemiskinan kita adalah yang paling tinggi. Kemudian kita juga pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Dan hal ini semua akan harus kita upayakan, jangan sampai angka-angka yang tertinggal ini terus mengalami penurunan, terus mengalami kemunduran. Karena apa? Tujuan pembangunan adalah mesejahterakan masyarakat. Oleh karena itu kita semua berharap meyakinkan seluruh masyarakat, bukan untuk meyakinkan tim sukses. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana sebagai provinsi yang unggul, provinsi yang punya potensi, kita mampu memaksimalkan semua itu dengan cara berkeadilan, merata, dan komitmen yang kuat tegas bahwa kita tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Bahwa ini penting dilakukan, harus berulang-ulang kita ingatkan, siapapun pemenang pilkada ini harus selalu kita ingatkan bahwa kita berkomitmen meyakinkan masyarakat, jangan pernah kita khianati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Keinginan masyarakat hanya 3. Yang pertama adalah keinginan masyarakat bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kedua adalah bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dan ketiga, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan agar mereka bisa hidup layak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu masih 25 second. Ditambahkan? Baik, cukup. Terima kasih. Kami kembalikan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Blue Economy di Banten belum maksimal, padahal luas laut 12 mil adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Banten. Maka A1 yang akan saya lakukan dari segi lihat aspek lingkungan.
konservasi laut, dan juga energi terbarukan agar ada blue economy untuk bisa mendapatkan potensi pendapatan asli daerah dari laut yang kita punyai. Yang kedua dari aspek tentunya secara ekonomi, bagaimana industrialisasi mengenai kelautan, pariwisata di bidang kelautan, dan juga tentu perdagangan, komoditas, dan juga yang lainnya. Yang tentu tujuan akhirnya dalam bidang sosial yang aspek ketiga, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat agar para nelayan melaut bisa mendapatkan potensi pendapatan yang didapat ke rumahnya untuk bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat laut atau petani, yaitu tentu dengan juga memastikan BPJS, kesehatan, dan juga keselamatan tenaga kerja saat melaut. Pendidikan tentu menjadi prioritas tentang SMK kemaritiman dan kelautan agar jangan sampai anak-anak nelayan putus sekolah karena menghantarkan bapak ibunya harus melaut. Saya menemukan di lapangan bagaimana mereka berbicara mengenai ketersediaan solar, bagaimana tentang perahunya, bagaimana tentang jaringnya, bagaimana tentang cold storage agar ada TPA pelelangan ikan bisa memberikan pendapatan lebih bagi kehidupan masyarakat. Baik, habis waktunya cukup. Dan kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni untuk menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, kita sepakat bahwa Banten ini adalah provinsi yang sangat-sangat punya peluang untuk maju. Dari sisi geografis kita berbatasan langsung dengan Jakarta, kemudian dari sisi geografis juga kita punya samudra berbatasan langsung dengan Australia, dan kita juga punya laut yang merupakan alur paling padat yaitu Selat Sunda. Nah, potensi-potensi ini tentu harus kita maksimalkan tanpa juga kita meninggalkan para nelayan kita yang hari ini kita punya ekspektasi bagaimana mereka bisa hidup dan tumbuh. Namun yang terjadi hari ini adalah nelayan masih menjadi kaum yang termarginalkan. Untuk mendapatkan solar pergi melaut mereka masih sulit. Untuk mendapatkan wilayah untuk mereka mendapatkan ikan juga semakin tersingkir. Oleh karena itu perlu kita upayakan, perlu kita kasih bantuan bagaimana mereka bisa melaut lebih jauh dengan alat-alat yang lebih modern. Itu semua bisa terjadi, itu semua bisa terlaksana selama komitmen kita jelas bagaimana tidak ada satupun warga kita yang kita tinggal dalam pembangunan. No one left behind, itu penting. Itu penting karena apa? Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Maka negara memfasilitasi dengan aturan, dengan anggaran dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua calon gubernur atas pertanyaan, jawaban, respon, dan juga tanggapannya. Selanjutnya kami beralih ke calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni, untuk memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya mengulang kembali terkait dengan adil harus mulai dari pikiran. Bagaimana cara pandang Ibu terkait dengan luas wilayah Banten seluas 9.000 km persegi lebih. Dan kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap Pandeglang dan Lebak. Di mana Pandeglang Lebak dengan luas paling luas di Provinsi Banten, namun fiskalnya masih sangat kecil. Tidak bisa kita bandingkan dengan kota Tangerang, tidak bisa kita bandingkan dengan kota Tangerang Selatan, apalagi kita bandingkan dengan Tangerang Selatan. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman yang sama. Luas Kabupaten Lebak adalah sekitar 3.300 km persegi. Itu lebih dari sepertiga Banten. Dengan kemampuan fiskal PAD hanya kurang lebih dari 300 miliar. Coba bagaimana kira-kira kita harus mencarikan solusi untuk pembangunan berkeadilan. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi, untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari Anda menjawab. Baik, terima kasih Pak Andra. Tangsel dimekarkan sebagai daerah baru karena ingin ada percepatan pembangunan, memperpendek jarak birokrasi, dan juga tentunya saat saya jadi wali kota, saya pun juga ngantor di kantor kecamatan, APBD hanya 125 miliar, APBD hanya 1,2 triliun, PAD
125 miliar jumlah penduduk yang banyak. Yang penting adalah komitmen dari kepala daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat itu ada di mana. Mudah-mudahan Bupati Pandeglang, Bupati Lebak memiliki komitmen yang sama. Karena kalau kita lihat di Pandeglang dan di Lebak yang paling dibutuhkan masyarakat, mereka sering teriak adalah jalan poros desa. Kalau kita bicara anggaran, saya turun ke lapangan, Pandeglang sumber daya alamnya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kemauan dari pemerintahan daerah bersama-sama nanti insya Allah sebagai saya gubernur, insya Allah amin. Yuk sama-sama kita naikkan industri pariwisatanya. Bagaimana travel time dan transit time kita dorong. Di situ ada pertanian, saya datang ke Cimanuk, banyak lahan pertanian yang luar biasa. Pemerintah petani bercerita, Bu Airin pupuknya seperti apa? Maka APBD di Kabupaten Pandeglang, APBD di Kabupaten Lebak sama-sama fokus apa yang harus dikerjakan. Tugas saya sebagai gubernur adalah bagaimana memperbaiki infrastruktur jalan poros desa, maka otomatis nanti ada percepatan ekonomi. Izinkan Pak Andra, data yang kita dapat dari pemerintah Provinsi Banten, ruas panjang jalan Kota Tangsel, walaupun luas wilayahnya hanya 150 meter persegi, jumlah ruasnya rasionya 4 poin lebih panjang dibandingkan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Tinggal kemauan dari kepala daerahnya mau mencari inovasi. Tangsel 10 tahun saat menjabat menjadi wali kota, alhamdulillah saya bersyukur APBD-nya naik jadi 4 triliun. PAD-nya naik jadi 2 triliun. Tentu kita harus mendorong, banyak sekali potensinya. Didorong oleh kita pemerintah provinsi, kita dorong oleh pemerintah pusat. Tentunya yang penting yang saya sampaikan ada kolaborasi, ada kerjasama, kebersamaan. Tugas pemerintah Provinsi Banten adalah koordinator, mengkoordinatorkan apa yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lebak, apa yang dibutuhkan Kabupaten Pandeglang dengan beberapa hal tentu potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Saya bersyukur alhamdulillah saat saya ikut kontestasi ini ternyata jalan tol Panimbang sudah dibuat. Ini akan menjadi potensi bagaimana mendorong industri pariwisata, hilirisasi masalah pertanian, perkebunan, ekonomi hijau, ekonomi biru. Tentu itu akan menjadi potensi yang luar biasa. Yang sekali lagi tentunya kebersamaan, kerjasama dan komitmen antara kepala daerah dengan masyarakat, dengan pemangku kepentingan yang lainnya, investasi tentu harus kita jalankan dengan mengikuti aturan ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Mohon tenang. Dan kami persilakan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin Rahmi. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ya, bagi saya dengan luas wilayah 3.000 km persegi lebih, sebuah keharusan terjadinya pemekaran wilayah agar fungsi pemerintah dalam rangka melayani itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Sehingga saya sangat mendukung bagaimana upaya nanti pemerintah pusat melalui DPR untuk membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah otonomi baru Cilangkahan. Ini merupakan sebuah keharusan bahwa Kabupaten Lebak dari zaman sejarahnya bagaimana Multatuli dengan Duisdekernya, bagaimana kita melihat posisi Lebak yang selalu dieksploitasi dari zaman penjajahan, Cikotok dengan emasnya dan sekitarnya dan sebagainya, itu membuat kita sedih miris bahwa hari ini dengan luas wilayah yang sangat luas lalu kita bandingkan dengan daerah perkotaan. Itulah yang maksud saya, pembangunan bahkan pemikiran kita harus mulai sudah adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada. Cukup. Dan kami memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Airin, untuk menanggapi kembali respon dari calon gubernur nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. 8 kabupaten kota sudah saya datangi, 155 kecamatan sudah saya datangi secara langsung, 1.500 lebih desa datang sudah saya datangi. Perbedaan permintaan pasti ada, namanya masyarakat ingin meminta. PR kita dan tugas kita sebagai pemimpin adalah mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Khusus untuk wilayah selatan, otonomi, daerah baru juga
bisa sangat mungkin dilakukan. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik. Mudah-mudahan ada untuk moratorium undang-undang daerah otonom baru itu bisa dicabut sehingga ada pemekaran. Tapi bagi saya, pemekaran bukan hanya untuk selatan saja. Wilayah Kabupaten Tangerang pun juga perlu dimekarkan. Karena jangan hanya melihat selatan dan utara, tapi apa yang dibutuhkan. Daerah otonom baru dalam rangka memperpendek jalur birokrasi, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, dan yang paling penting celah fiskalnya ada atau tidak. Komitmen bersama kita harus melihat celah fiskal penting untuk membangun, jangan sampai daerah otonom baru menjadi beban, tapi dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu, jangan lupa untuk memilih Airin Ade. Alhamdulillah saya punya pengalaman memimpin di wilayah Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru, dan saya bersyukur, terima kasih banyak kepada masyarakat di Tangerang Selatan, yang sudah memotivasi karena hasil hari ini Tangerang Selatan bukan karena seorang Airin Rahmidiani, tapi juga kolaborasi kerjasama sayangnya masyarakat terhadap kotanya. Tentu saya berharap saat jadi gubernur dan wakil gubernur, sayangnya orang Banten terhadap provinsinya itu akan menjadi motivasi percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Baik, waktu sudah habis dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Baik, terima kasih untuk tanya jawab serta tanggapan yang diberikan kedua calon gubernur. Mohon tenang, hadirin dan pemirsa sekalian, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan kami akan kembali di segmen tanya jawab antara calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Tetap bersama kami di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten 2024.